Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Entok Medan Channel. Halo, apa kabar sahabat peternak entok seluruh Indonesia? Apa kabar semuanya? Agar channel ini semakin maju dan berkembang, jangan lupa di like, komen, dan subscribe video ini. Oke teman-teman sekalian, kali ini channel Entok Medan akan membawakan judul tentang modal 10 ekor indukan dan 1 ekor basor. Dalam jangka waktu 6 bulan kita hasilkan 360 ekor anakan entok untuk dijadikan populasi kandang teman-teman sekalian. Nah, jadi ini kita memang tidak mengejar bisnis teman-teman sekalian. Jadi tidak serta-merta untuk jual beli, tapi untuk investasi masa depan atau masa yang akan datang. Nah, jadi dalam jangka waktu 6 bulan kita sudah menghasilkan 360 ekor populasi kandang. Jadi dalam jangka sampai rentan waktu 1 tahun itu kita pelihara dahulu. Kita perbanyak sebanyak-banyaknya populasi kandang kita. Tujuannya agar kita memiliki tabungan berupa peternakan, khususnya peternakan entok teman-teman sekalian. Jadi saya memang target itu dulu juga tidak menjual-jual dulu, tidak jual. Ada juga sebagian saya jual itu untuk biaya pakan. Contohnya biasa saya jual 20 ekor anakan entok, ya kan teman-teman sekalian, dikali 12.000 dikali 10 120. Jadi kalau 20 itu 240.000 saya belikan dedak teman-teman sekalian. Saya belikan dedak untuk pakan indukan dan basornya. Jadi saya tidak mengeluarkan biaya pakan lagi. Nah, simak video ini tanpa di-skip agar teman-teman sekalian bisa paham apa yang akan saya sampaikan di video ini. Nah, teman-teman sekalian, jadi konsep di sini kita tidak jual beli dahulu ya, tidak cerita menguntungkan. Jadi awal mulanya dulu saya juga lebih aman ya, mainnya itu kita dari indukan kita sendiri dibandingkan kita beli sana sini. Nah, kalau beli sana sini tuh kadang-kadang ya teman-teman sekalian, terkadang nih kita sudah punya populasi kandang tuh cukup banyak, kita malah ambil indukan dari sana sini tanpa memperhatikan atau tanpa memiliki ilmu dalam pembelian entok baru untuk dicampurkan ke kandang kita. Tidak kita karantina, salah satu resiko yang paling bahaya. Kalau kita tidak karantina, maka entok dari luar jika ya terkena penyakit ataupun virus itu tidak terdeteksi di kandang kita, malah bisa menyebabkan penularan virus ke kandang kita. Yang tadinya kandang kita steril malah terkena virus dari entok yang ada di luar kandang kita. Jadi saran saya itu kita sabar dulu dalam peternak entok. Sabar memang ya, kalau untuk menuai hasil yang maksimal itu ya memang harus sabar dan tekun teman-teman sekalian, tekun dan konsisten. Jadi kita breeding dulu indukan kita yang ada di kandang. Nah, jadi modal awalnya itu 10 ekor indukan. Jadi 10 ekor indukan itu dihargai ya, sekarang ini yang paling bagus itu di harga Rp80.000 ready stock teman-teman sekalian yang pesan. Kalau basor itu Rp180.000. Nah, jadi untuk indukan aja kita sudah menghabiskan modal awal itu 800.000 teman-teman sekalian. 800.000 ditambah 1 ekor basor. 1 ekor basor itu di harga 180, berarti kita menghabiskan modal awal itu 980.000. Jadi kita genapkan aja lah, jadi 200.000 aja basornya teman-teman sekalian, biar 1 juta rupiah. Nah, 1 juta rupiah tadi kita belikan saja dedak padi yang harga murah-murah aja teman-teman sekalian, yang paling murah lah. Nah, itu kita belikan 50 kg. Lalu selebihnya cari limbah-limbah ikan di pasar. Banyak teman-teman sekalian, limbah ikan di pasar tuh biasanya memang untuk dibuang, jadi kita kutip aja lah. Intinya kita harus memiliki sedikit waktu luang untuk mengumpulkan pakan-pakan alternatif yang ada di area rumah kita. Nah, kalau di saya biasa masuk ke paja ikan, cari limbah ikan lele, usus ikan, insangnya. Lalu kalau ada sayur-sayuran seperti sayur kol yang sudah dikopein itu teman-teman sekalian tidak layak dijual,
untuk dikonsumsi manusia itu biasa dibuang, saya kutipin. Ada juga nanti kadang-kadang kangkung, atau di daerahnya dekat rawa-rawa banyak masian kangkung, dicari teman-teman sekalian. Eceng gondok juga bisa sebagai pakan alternatif. Nah setelahnya, jika rumahnya dekat sawah, persawahan, bisa cari keong mas. Dekat sungai atau dekat danau bisa cari ikan kecil, ataupun bisa mencari kijing atau kerang kerang air tawar. Teman-teman sekalian, itu banyak sekali ya manfaatnya, karena protein hewani adalah protein yang nomor satu untuk dijadikan pakan alternatif unggas, mau ayam maupun entok. Bebek juga bisa teman-teman sekalian. Jadi protein ini sangat-sangat bagus ya, paling nomor satu lah dia dibandingkan kita beli pelet, menurut pendapat saya, sesuai dengan pengalaman yang sudah saya jalankan menggunakan pakan alternatif berupa limbah ikan ataupun limbah keong, limbah kijing dan lain-lain teman-teman sekalian. Nah jadi untuk pemberian indukan ini kita biasanya menghabiskan sampai dengan ia bertelur di kandang itu menghabiskan waktu sebulanan. Jadi 2 minggu dia proses perkawinan, 2 minggu dia proses bertelur teman-teman sekalian. Jadi setelah bertelur dia menghabiskan waktu lebih kurang 30 harian lebih untuk mengeram sampai dengan menetaskan telur entoknya. Jadi 2 bulan ya kawan-kawan sekalian kita menghabiskan waktunya, tidak perlu terlalu terburu-buru, santai-santai saja sambil belajar. Kita melakukan observasi untuk melihat indukan kita ini bertelur. Nah dengan populasi 10 ekor indukan tadi, maka teman-teman sekalian wajib membuat 10 tempat petarangan telur juga. Jadi sesuai populasi kandang, 10 ekor indukan, 10 tempat petarangan telur. Jadi biar balance. Nah untuk media tempat pengeramannya itu teman-teman sekalian bisa menggunakan pasir yang kering, pasir laut boleh kalau memang rumahnya dekat laut, pasir bangunan juga boleh, intinya dia benar-benar kering. Nah jika ingin menggunakan jerami ataupun serbuk kayu juga boleh. Jadi setelah semuanya selesai, pemberian pakan sudah kita tangani, tempat bertelur sudah kita tangani, maka kita langsung lanjut ke tempat minumannya. Nah seperti yang ada di video ini berwarna biru itu talang air ya teman-teman sekalian, talang untuk air. Itu tempat minumnya sangat simpel, ataupun kalau memang repot pakai talang air, dipakai ember juga bisa teman-teman sekalian. Nah setelah 1 bulan dia bertelur itu biasa rasio telur yang ada di kandang saya itu 15 butir sampai dengan 18 butir telur entok per 1 indukannya. Jadi per indukannya itu bisa sampai 15 sampai dengan 18 butir. Jadi berbeda dengan ayam ya teman-teman sekalian. Entok ini telurnya jauh lebih banyak dibandingkan unggas lainnya. Mau itu angsa, mau itu bebek, malah angsa lebih sedikit daripada entok. Nah jadi kita buat saja rasio penetasan per indukannya itu ada yang 15 butir, memang teman-teman sekalian jadi semua biasanya. Kalau memang fertil pada saat 1 minggu itu kita center, kita cek kefertilan telur entok itu memang fertil, ya saya wajib menetas teman-teman sekalian. 99% menetas. Tapi memang kalau belum non fertil ya itu biasa saya ambil untuk dikonsumsi teman-teman sekalian, untuk dimakan. Nah jadi kita buat rasio penetasannya hanya 12 butir atau 12 ekor per indukan. Jadi per 1 periode pertama kita sudah menghasilkan 120 ekor anakan entok. Kalau memang bagus penetasannya, itu bisa menetas semua 15 butir per 1 periode pertama. Itu sudah bisa menghasilkan 150 ekor. Tapi kita cari yang terendahnya saja, 120 ekor saja per anakannya, per indukannya, hanya menetaskan 12 butir. Nah setelahnya kita berikan perawatan anakan entok sesuai video yang sudah saya buat. Nah saya jelaskan saja lagi, usahakan membuat kandangnya panggung dari tanah ke tempat anakan entok itu jaraknya itu lebih kurang 1 meter lebih teman-teman sekalian, 1,20 meter atau 1,10 meter itu sudah jaraknya sudah cukup jauh dari tanah. Jadi terus itu kandang anakan entok ini kita buat kandang jaring kawat yang cukup luas lah. Kita buat kandangnya cukup luas karena kan populasinya 120 ekor teman-teman sekalian, cukup luas. Lalu kita berikan lampu
Yang berwarna kuning itu jangan terlalu besar, berikan aja yang 15 watt aja, 15 watt 15 watt itu lebih kurang 2 lampu. Jadi satu kandang itu 2 lampu. Nah, jadi setelahnya kita berikan makan anakan entok kita dengan pakan starter untuk anakan ayam, lalu kita berikan minuman lebih, dia 3 tempat lah kita buat, 3 tempat minumannya untuk 120 ekor anakan entok. Nah, setelahnya itu kita rawat indukan kita karantina dulu indukan kita, dan juga basornya kita karantina indukan. Basornya kita pisahkan saja lah, basornya kita pisahkan, indukannya kita beri pakan dengan protein tinggi sampai benar-benar pulih lebih kurang selama 1 minggu. Kita netralkan dulu indukannya, kita mandikan semua indukannya biar daya ngeramnya itu hilang. Nah, setelah itu teman-teman sekalian, setelah 1 minggu dia sudah mulai stabil, 1 minggu kemudian kita itu berikan pakan bebek petelur sehingga dapat merangsang kembali indukan ini cepat bertelur lagi teman-teman sekalian. Jadi setelah dia 2 minggu itu sudah selesai masa pemulihan, lalu basornya kita satukan lagi dengan indukan. Nah, situ akan terjadi lagi masa proses perkawinan kembali. Jadi begitu terus selama lebih kurang 6 bulan teman-teman sekalian. Jangan dipanen dulu, nanti sudah 1 tahun baru kita tinggal memilih ingin beternak entok sistem pembibitan untuk menjual anakan entok, atau ingin jual basor-basor yang ada sudah kita kumpulkan tadi selama lebih kurang 6 bulan. Jadi ya itulah keuntungannya dalam beternak entok ini untuk investasi masa depan. Oke, sekian dulu dari channel Entok Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.